Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'in alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih mentakdirkan kita untuk melaksanakan ibadah siam di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan pada diri kita dalam kebaikan, dan kelak kita berharap dengan rahmatnya kita dimasukkan ke dalam salah satu dari jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat iring salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Iwani rahimakumullah, kaum muslimin dimanapun antum berada, kita akan melanjutkan kajian fikih siam kita, yakni orang-orang yang mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa, sampai poin yang kelima, wanita hamil dan menyusui, bagaimana status puasa mereka. Iwani rahimakumullah, dalam kitab Fiqhul Islam wa Adilatuhu jilid yang kedua halaman 646 ya, disebutkan di situ para ulama sepakat ya, tentang bolehnya bagi wanita yang sedang hamil, bagi wanita yang sedang menyusui mendapatkan rukhsah atau keringanan ya, untuk tidak berpuasa bagi mereka. Jadi bagi wanita hamil dan wanita menyusui ya, mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan ya. Bahkan bisa jadi puasa bagi mereka haram ketika hal tersebut dilakukan, maksudnya jika puasa dia kerjakan menjadikan kehancuran atau kebinasaan bagi ibu dan janinnya ya. Maka bagi mereka haram hukumnya jika dia memaksakan diri untuk berpuasa, namun akan memberikan efek buruk kepada diri dia sendiri maupun anaknya. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata bahwa wanita hamil ya, atau menyusui ya, tidak akan lepas dari dua keadaan. Yang pertama, mereka senantiasa kuat ya, orang hamil ini kuat ya, si orang yang menyusui juga kuat, tidak khawatir janinnya ada masalah, maka orang seperti ini berpuasa hukumnya boleh. Wabil khusus bagi orang-orang yang sedang hamil ya. Orang yang sedang hamil ketika dia konsultasikan ke dokter, tidak apa-apa ibu puasa, karena kalaupun ibu puasa ibu kuat, ibu semangat, janinnya tidak berbahaya, maka orang seperti ini sebaiknya dia tetap berpuasa. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, wanita tersebut tidak mampu. Wanita tersebut cenderung merasa berat untuk melakukan ya, puasa ya, karena hamil atau menyusui tadi. Maka orang yang seperti ini disunnahkan untuk berbuka puasa. Artinya apa? Mereka tidak dianjurkan
untuk berpuasa. Kenapa? Karena dia merasa tidak mampu, merasa berat, merasa khawatir janinnya akan mendapatkan bahaya. Sunnah bagi mereka untuk berbuka. Adapun yang pertama, jika memang janinnya tidak bermasalah, dia juga tidak merasa berat, ya puasa lebih utama. Dalam Fatwa Syekh Utsaimin rahimahullah jilid yang pertama halaman 171. Nah, Ikhwan rahimakumullah, Syekh bin Baz rahimahullah, ya, beliau berkata, ya, wanita hamil dan menyusui kemudian berat untuk berpuasa, maka boleh bagi mereka untuk, ya, berbuka. Boleh bagi mereka untuk tidak berpuasa, dikiaskan kepada seorang musafir yang melakukan perjalanan jauh. Ketika ada masyaqqah pada diri mereka, ya, maka sebaiknya tidak usah berpuasa. Ya, kenapa? Karena mereka mengalami rasa yang berat, ya, untuk melaksanakan ibadah puasa. Hanya beliau menyebutkan ada dua pendapat di kalangan ulama, apakah cukup qada saja atau cukup fidyah saja. Ya, jadi tinggal milih wajib qada atau pendapat yang kedua cukup fidyah saja. Kami akan sebutkan dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah wa Adillatuhu, ya, jilid yang kedua di halaman 125, kami akan sebutkan 5 pendapat, ya, bagaimana seorang wanita yang hamil, seorang wanita yang menyusui, yaitu menjalani ibadah siam di bulan Ramadan. Yang pertama, bagi wanita hamil dan menyusui wajib atasnya puasa dan membayar fidyah. Masya Allah, ya. Jadi di bulan Ramadan ini dia boleh tidak berpuasa karena hamil, karena menyusui, tapi dia di bulan ini juga kalau memang sudah mampu dia membayar fidyah. Ya, fidyah 1 hari, ya, memberi makan 1 orang fakir miskin atau dikonversi dengan beras pembulatan kurang lebih 7 on atau 700 gram. Ya, kalau ada saudara kita yang mengambil ukuran 6 on juga boleh, hanya timbangannya kurang lebih 670. Biasanya kami lebih suka membulatkan menjadi 7 on. 7 on dikali 30 hari berarti 21 kilo. Nah, nanti setelah Ramadan mereka harus mengqadha juga. Nah, ini pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i serta Imam Ahmad. Adapun Syafi'iyah dan Hanabila, kalau khawatir pada dirinya saja, tidak khawatir pada janinnya, cukup qadha saja. Ya, jadi ini intinya pendapat yang pertama ini wajib qadha dan fidyah, atau minimal kalau yang mengkhawatirkan dirinya akan mendapatkan bahaya, cukup qadha tanpa fidyah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ini pendapat Imam Al-Auza'i, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Abu Thur dan Abu Ubaid. Ya. Yang kedua adalah bagi seorang wanita yang hamil atau menyusui di bulan Ramadan, boleh bagi mereka untuk tidak berpuasa. Tidak perlu membayar fidyah, cukup nanti di bulan Syawal dan seterusnya dia mengganti, ya, puasa saja. Jadi cukup mengqadha puasa tanpa membayar fidyah. Ini pendapat yang kedua dari Imam Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Abu Thur dan Abu Ubaid. Kemudian yang ketiga, ya, pendapat yang menyebutkan cukup fidyah saja. Jadi ada seorang ibu yang hamil, seorang ibu yang menyusui, berat jika dia berpuasa, maka ketika bulan Ramadan dia boleh untuk berbuka. Nah, ketika dia berbuka, maka cukup baginya sebagai pengganti, yakni membayar fidyah saja. Ini pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar radhiyallahu anhum, mazhab Imam Ishaq juga yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat ini, ya, pendapat dari pendapat yang baru, ya, sebagian dari Malikiyah dan Syafi'iyah. Yang keempat, qadha bagi wanita hamil. Kalau wanita hamil tidak berpuasa, dia tinggal mengganti puasanya saja. Kemudian kalau
dia menyusui al-qada wal it'am. Kalau dia menyusui ya qada, ya qada puasanya juga memberi fidyah. Jadi kalau pendapat yang keempat ini, kalau hamil maka cukup mengganti puasanya, ya. Kalau menyusui selain mengganti puasanya, dia juga memberi fidyah. Ini pendapat kedua dari Malikiyah dan Syafi'iyah. Yang terakhir ini pendapat dari Ibnu Hazm atau mazhab Zahiriyah, ya. Beliau mengatakan bagi wanita yang hamil dan menyusui tidak ada qadha, tidak ada fidyah. Ya sudah, dia dihitung seperti orang tua yang jumpu. Ya, orang tua yang jumpu yang tidak punya kemampuan untuk membayar fidyah, tidak punya kemampuan untuk berpuasa, maka tidak ada qadha dan ya, fidyah bagi mereka. Nah, ikhwani rahimakumullah, lalu dari 5 pendapat ini mana yang kita pilih? Penulis kitab Sahih Fikih Sunnah wa Adillatuhu, ya, Abu Kamal, ya, Malik, ya, beliau cenderung memilih pendapat yang ketiga, yakni dia cukup membayar fidyah saja 1 hari, ya, membayar sebanyak 1 kotak atau 1 bungkus nasi, misalnya 15.000, kita serahkan kepada fakir miskin. Atau cara yang kedua, ya, kita membayar 1 hari 700 gram makanan pokok dikalikan 30 hari, ya. Atau yang keempat atau yang ketiga, boleh uang tadi dikonversi 15.000 dikalikan 30.000, ya, senilai 450.000 dikirimkan ke orang yang membutuhkan. Juga seperti itu boleh. Jadi saya Nur Ahmad itu memilih pendapat yang ketiga, ya. Wanita yang hamil dan menyusui cukup fidyah saja. Baik, barakallahu fikum. Ini kajian kita tentang masalah wanita hamil dan menyusui. Tetap, ya, saling menghargai perbedaan pendapat pada perkara khilafiyah, itu perbuatan mulia. Jadi bagi antum yang memilih pendapat yang pertama, yang kedua, keempat atau kelima, silahkan. Hanya saya memilih pendapat yang ketiga. Ana menghargai pendapat dari antum selain pendapat yang ketiga. Silahkan antum pilih pendapat itu. Kita boleh untuk berbeda, tapi tidak boleh saling mencela. Demikian, barakallahu fikum, kita akhiri. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.